السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam momen Maulid Nabi saat ini, marilah kita dalami kembali salah satu keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya untuk kita amalkan. Keteladanan yang dimaksud adalah belajar atau menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui, sejak awal diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah, beliau diperintahkan untuk belajar, untuk membaca. Dan itulah surat yang kita bacakan tadi, 5 ayat dari surat Al-Alaq, yang secara umum bisa kita simpulkan memerintahkan untuk belajar. Sekalipun beliau secara umum disebut tidak bisa tulis baca, tapi beliau adalah seseorang yang selalu belajar sampai akhir masa hidupnya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu turun di sepanjang masa kerasulan selama 23 tahun itu. Dan itulah salah satunya bisa kita sebut masa belajarnya Rasulullah SAW. Tentu saja kita setuju bahwa belajar itu tidak sama dengan sekolah, tidak identik itu. Ada atau banyak orang yang belajar di sekolah, tapi tidak sedikit juga orang yang tidak belajar di sekolah. Dia sekolah tapi tidak belajar dengan sebaik-baiknya. Dan ada juga orang yang belajar tapi tidak bersekolah. Tentunya yang terbaik adalah orang yang sekolahnya itu, masa sekolahnya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar dan senantiasa belajar di sepanjang kehidupan. Menurut Abu Darda, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang belajar, keutamaan orang-orang yang berilmu. Mungkin dengan memahami hadis ini, kita bisa memahami kenapa kaum muslimin sekarang seperti tertinggal atau mungkin seperti terbelakang
dibandingkan dengan umat-umat lain, tergantung nanti sudut pandangnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Darda tadi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Kata Nabi yang pertama, orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, menempuh suatu jalan yang di situ dia menuntut ilmu, Allah akan buat dia menempuh salah satu jalan di antara jalan-jalan menuju ke surga. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, orang yang belajar itu dari kecil sampai dia meninggal itu dalam kesempatan apapun, apalagi di waktu sekolah, di masa-masa belajar, dan di sepanjang hidupnya itu merupakan orang yang beruntung karena dia sedang berjalan menuju ke surga. Tentunya dia akan selamat hidupnya. Jadi kalau seseorang tidak mau lagi belajar, nah dia sudah mulai itu keluar dari jalur itu. Jadi belajar merupakan kegiatan yang mengarahkan kita ke surga. Nah, mengarahkan ke surga itu bisa kita jabarkan lebih lanjut, dia diarahkan kepada perbuatan-perbuatan baik, dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkannya dari surga. Sebab dia sedang on the track ke surga, di jalan menuju surga. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Rasulullah, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Para malaikat itu, kata Rasulullah SAW, la tada'u ajnihataha, meletakkan sayapnya itu seperti orang yang hormat begini, dia sayapnya itu diletakkan, la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm, karena dia senang kepada orang yang menuntut ilmu. Malaikat itu senang sekali ya. Kalau malaikat sudah senang kepada orang yang menuntut ilmu, tentu saja malaikat itu akan membantu dia. Malaikat itu akan memberikan kelebihannya kepada orang itu dan lain sebagainya. Jadi malaikat itu salut sekali, itu hormat, sampai dia kemudian meletakkan sayapnya di tanah itu sebagai rasa hormatnya kepada orang yang menuntut ilmu. Dia tidak akan berkecil hati ketika makhluk yang jauh lebih hina dari malaikat itu tidak hormat ke dia, karena malaikat sudah hormat ke dia. Jadi hidupnya penuh kemuliaan. Yang makhluk yang paling patuh kepada Allah aja hormat ke dia. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Orang alim itu, orang yang punya ilmu itu, dia didoakan, dimintakan ampun untuknya oleh makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang berada di dasar laut sekalipun. Betapa hebatnya kehidupan orang yang berilmu itu. Jadi orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawati, makhluk yang ada di langit ini, wa man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi ini, makhluk yang ada di bumi ini, bahkan sampai wal hitanu fi jawfil ma, ikan-ikan yang
tidak pernah keluar-keluar gitu. Hidupnya di dasar laut, tidak pernah kenal dengan dia itu. Didoakan dia, dimintakan ampun bagi dia. Hidupnya hidup yang berkah, hidupnya hidup yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah, di orang yang mendalami ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang baik itu, apalagi ilmu syariat, jika dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah, pokoknya dia beribadah saja, ikut-ikut saja dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, adalah seperti keutamaan, kelebihan bulan di malam purnama yang terang benderang seperti siang, tarang bana. Ala sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang kelihatan sangat kecil-kecil itu, malah mungkin tidak terlihat. Dia begitu dominan, dia begitu bersinar, dia begitu kelihatan, ditunggu-tunggu. Wah, jadi pusat pemandangan ketika itu, bahkan bagi orang non tentu menjadi inspirasi. Itulah dia orang-orang yang berilmu. Kemudian di ujung hadis itu Nabi mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Orang-orang alim itu, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi mereka adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ketahuilah, Nabi itu yang cinta sama umatnya ini, dia tidak mewariskan, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak kekayaan yang banyak yang diwariskan oleh para nabi ini untuk menyelamatkan umatnya. Warathul ilma, tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Ilmulah yang diwariskan oleh para nabi itu, ilmu syariat terutama itu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, dan siapa yang mengambil warisan para nabi itu, mengambil ilmu itu, belajar sebanyak-banyaknya itu, akhadha bihadzin wafirin, dia sudah mengambil bagian yang banyak. Jadi ketika seseorang mengambil jalan ilmu itu, dia berilmu, dia belajar, apalagi belajar syariat Allah ini, dia sudah berarti mengambil bagian yang banyak dari jatah-jatah kehidupan dunia ini. Karena dengan ilmu, dengan menjadi orang yang memahami segala sesuatu dengan baik, dengan mendalam, dengan luas itu, dia sudah mendapatkan bagian yang banyak. Itulah dia warisan para nabi. Nabi ini tentu tidak hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di zamannya, tapi sampai ke akhir zaman ini. Nah, caranya adalah ditinggalkan ilmu, bukan harta yang banyak di situ. Jadi inilah yang kita sebut dengan salah satu bentuk uswah, keteladanan yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena itu di kesempatan Maulid Nabi atau di momen Maulid Nabi kita ulang-ulang itu kembali dan kita teladani. Mari kita memperdalam ilmu-ilmu syariat ini terus menerus agar kita seperti di ujung hadis ini, akhadha bihadzin wafirin, dapat banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.